Oke, teman-teman, kita melanjutkan part sebelumnya yang sampai ke poin tidak terpisahkan ini, teman-teman. Baik, lanjut. Makna berhak dalam pasal 27 ayat 3 mengindikasikan bahwa negara memberikan kehormatan, kesempatan, dan ruang selebar-lebarnya bagi setiap warga negara tanpa memandang suku, ras, agama, gender, maupun strata sosial untuk berkontribusi menjaga kelangsungan hidup bangsa. Negara tidak boleh memonopoli hak membela tanah airnya hanya untuk segelintir elit atau korps bersenjata tertentu. Sementara itu, makna wajib mengandung arti konsekuensi etis dan legal bahwa ketika eksistensi ibu pertiwi terancam, tidak ada alasan bagi seorang warga negara untuk bersikap apatis, melarikan diri, atau berkhianat. Ini adalah utang moral tertinggi warga negara pada tanah air yang dipijaknya. Upaya pembela negara dalam pasal 27 ayat 3 ini spektrumnya sangat luas atau broad spectrum. Ia tidak dibatasi oleh sekat-sekat fisik militeristik, tindakan seorang guru di garis perbatasan, seorang dokter di ruang isolasi wabah, atau seorang mahasiswa yang meneliti energi terbarukan demi kemandirian bangsa adalah wujud nyata dari implementasi pasal 27 ayat 3, teman-teman. Roh dari pasal ini adalah pembelaan negara secara sipil, kultural, fungsional, dan asimetris di masa damai maupun masa perang. Mari kita kontraskan dengan pasal 30 ayat 1, teman-teman, yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal ini terletak di dalam bab 12 yang secara spesifik berjudul pertahanan dan keamanan negara. Secara tekstual, frasa berhak dan wajib tetap dipertahankan, namun objeknya tindakannya bergeser secara spesifik dari upaya pembela negara menjadi usaha pertahanan dan keamanan negara. Pergeseran nomenklatur ini membawa implikasi teknis operasional yang sangat rigid. Pertahanan dan keamanan negara dalam konteks pasal 30 adalah ranah yang sangat struktural, taktis, dan berkaitan erat dengan kedaulatan fisik wilayah negara serta ketertiban umum dari ancaman yang bersifat kedaerahan atau agresi fisik. Lebih lanjut, jika kita membaca ayat-ayat berikutnya dalam pasal 30, yaitu ayat 2, dinyatakan secara eksplisit bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata oleh Tentara Nasional TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Disinilah letak perbedaan fundamental yang menjadi kunci jawaban ujian. Pasal 30 ayat 1 mengikat warga negara ke dalam sebuah sistem mobilisasi pertahanan yang terstruktur di bawah komando otoritas militer dan kepolisian. Ketika negara berada dalam kondisi darurat militer atau perang fisik, rakyat diposisikan sebagai kekuatan pendukung untuk menyokong garis depan pertempuran fisik atau menjaga ketertiban domestik bersama aparat penegak hukum. Untuk memudahkan ingatan dan mempercepat analisis Anda saat ujian, mari kita formulasikan perbedaan kedua pasal tersebut ke dalam parameter yang kontras. Pasal 27 ayat 3 berbicara tentang upaya bela negara yang bersifat umum, sukarela, moralis, multidimensional. Dalam hal ini nilai ekonomi, budaya, sains, atau sosial, serta dapat dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu instruksi militer. Sementara Pasal 30 ayat 1 berbicara tentang usaha pertahanan dan keamanan yang bersifat spesifik, fungsional, struktural, organisatoris, berorientasi pada ancaman fisik kedaulatan, dan medan mekanismenya diatur secara ketat oleh sistem pertahanan negara yang komandonya dipegang oleh TNI di sektor pertahanan dan Polri di sektor keamanan, teman-teman. Di dalam soal hot CPNS, membuat soal seringkali menguji pemahaman ini dengan menyajikan kasus peluncuran program komponen cadangan atau KOMCAD atau partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan dari terorisme fisik. Jika tindakannya dinyatakan berfokus pada kesiapan fisik warga negara untuk dimobilisasi memanggul senjata di bawah komando TNI demi mempertahankan kedaulatan wilayah, maka sandaran yuridis utamanya adalah pasal 30 ayat 1. Namun jika kasus yang disajikan adalah seorang pemuda yang berhasil menciptakan aplikasi perlindungan data cyber nasional dan serang tertas luar negeri atas inisiatif profesinya sendiri, maka tindakan mulia tersebut adalah perwujudan langsung dari amanat pasal 27 ayat 3, teman-teman. Ingatlah distingsi ini, pasal 27 adalah napas gerakan sipil kemasyarakatan dalam mengisi kemerdekaan, sedangkan pasal 30 adalah struktur perisai fisik negara dalam menghadapi ancaman kedaulatan, teman-teman.
Oke, kita masuk ke bab 2 yang poin 2. Payung hukum turunan undang, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan hukum dasar yang bersifat makro dan membutuhkan regulasi organik di bawahnya agar nilai-nilai filosofisnya dapat diimplementasikan secara teknis dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks bela negara dan pertahanan negara, terdapat dua undang-undang fundamental yang wajib dikuasai secara mendalam oleh setiap calon ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, atau dalam hal ini disingkat PSDN. Kedua undang-undang ini laksana dua sisi mata uang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 meletakkan arsitektur makro pertahanan nasional, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 mengatur mekanisme tata kelola sumber daya manusia dan alam untuk mendukung arsitektur tersebut. Oke, kita bedah terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, teman-teman, tentang pertahanan negara. Undang-undang ini lahir di era reformasi untuk menggantikan regulasi lama yang sudah tidak sesuai dengan semangat demokratisasi dan pemisahan peran antara TNI dan Polri, teman-teman. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ditegaskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Satu poin krusial yang sering muncul dalam soal TWK dari undang-undang ini adalah penegasan mengenai sistem pertahanan negara Indonesia, yaitu sistem pertahanan semesta atau Sihanmata. Sistem pertahanan semesta memiliki ciri bahwa pertahanan negara kita melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Ini berarti Indonesia tidak menganut sistem fakta pertahanan militer atau bergantung pada pasukan tentara bayaran. Kekuatan terbesar Indonesia terletak pada kemandirian dan kesemestaan elemen bangsanya, teman-teman. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 juga membagi ancaman menjadi dua kategori besar, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer dihadapi oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama, sedangkan ancaman non-militer dihadapi oleh lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama. Disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Pembagian inilah yang mendasari mengapa ASN diposisikan sebagai garda terdepan dalam menghadapi ancaman non-militer, ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sekian dulu untuk part kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Sampai jumpa di part selanjutnya teman-teman. Sekian, terima kasih.